Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Lembaga Alkitab memberikan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu dapat diberikan sebuah nats renungan atau tema yang berbunyi, kesederhanaan itu membahagiakan, atau sederhana itu membahagiakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diberikan 3 bahagian penting. Yang pertama, sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, sederhana berarti sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi atau tidak rendah. Yang ketiga, sederhana berarti tidak banyak seluk-beluknya. Jadi konsep hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya. Perilaku atau gaya hidup minimalis ini lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan utama seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal, dan pendidikan, juga kesehatan. Apabila kita menerapkan hidup minimalis, sama saja kita memilih untuk mengenal diri dan menentukan hal yang membuat diri sendiri bahagia. Karena dengan hidup sederhana itu, kita bisa lebih mengenal diri sendiri, menekuni hobi, lebih mensyukuri hidup, dan dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dengan orang lain. Tidak sama dengan kehidupan beberapa artis yang mempunyai gaya hidup serba mewah. Bahkan tak jarang mereka memamerkan harta kekayaan melalui media sosial, yang pada akhirnya mengarah kepada materialisme, keangkuhan dan pesta pora.
Praktek-praktek hidup seperti ini sangat bertolak belakang dengan prinsip kekristenan, yaitu kesederhanaan dan berbagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri datang ke dunia dan lahir di kandang domba, lalu tumbuh besar sebagai anak tukang kayu. Ini adalah bagian dan masa kecil Yesus sebagai manusia. Dia adalah keturunan Daud, namun bukan orang kaya. Dibaptis di sungai, bukan kolam istana. Tiap-tiap hari makan seadanya, bukan berpesta. Walaupun dia pemilik alam semesta ini, namun Yesus memilih untuk berada di tengah-tengah orang kebanyakan, menemani mereka yang miskin dan tersisih. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, bahwa jemaat pertama menjalani kehidupan mereka dengan berbagi, bersekutu dan memecahkan dan makan roti, beribadah dan memuji Tuhan. Ayat 46 bacaan kita tadi. Mungkin kegiatan ibadah mereka tampak seperti tidak ada spesial, kecuali hanya beribadah dan berbuat baik. Tidak beda jauh dengan orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi justru yang menonjol adalah cara hidup mereka yang sederhana, namun tulus dan penuh sukacita. Gaya hidup seperti ini akan membawa kita kepada ketentraman hidup dan kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama berbahagia di dalam Yesus Kristus, cara hidup jemaat mula-mula sungguh sangat sederhana karena meneladani kehidupan Yesus. Harta milik mereka dibagi-bagi untuk sesama yang berkekurangan, dan ada juga yang dipersembahkan untuk Tuhan. Gaya hidup seperti inilah yang semestinya menjadi pola hidup gereja dan setiap pengikut Yesus Kristus masa kini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah dalam hidup kita ini tetap berkomitmen untuk selalu hidup sederhana, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan tetap berbagi dengan sesama melalui harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Semoga Roh Kudus tetap menolong dan mengingatkan kita untuk tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap mengikuti teladan Kristus yang hidup dalam kesederhanaan dan selalu berbagi dengan sesama kami, kapan dan di mana saja. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, pedagang, tukang, sopir, maupun sebagai petani. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi anak-anak kami sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan.
Kami berdoa buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusinati Puntu dan Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang, bahkan kami sebagai penatua dan diaken, juga sebagai pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Beri kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami laksanakan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatian dan atas perhatiannya, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.